Suatu ketika, 3 orang laki-laki sedang berjalan, namun tiba-tiba hujan turun, hingga mereka berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di kaki gunung. Mereka pun berteduh di dalamnya. Setelah beberapa saat, tanpa diduga sebelumnya, ada sebongkah batu besar terjatuh menutup mulut goa dan mengurung mereka di dalamnya. Mereka terkejut, namun tidak bisa berbuat banyak. Pintu gua sudah tertutup. Setelah dirasa aman dari reruntuhan, ketiganya berjalan menuju batu besar tersebut, dan berusaha mencari jalan keluar gua. Namun mereka tidak mendapatkannya. Mereka bertiga pun berusaha sekuat tenaga, mendorong batu besar itu. Tapi batu itu tidak bergeser sama sekali. Setelah lelah, akhirnya mereka pun terduduk, menyesali apa yang baru terjadi, sampai salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang lain. Ingat-ingatlah amal soleh yang pernah kita lakukan, hanya karena mengharap ridho Allah semata. Setelah itu, berdoa dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan perantaraan amal soleh tersebut, mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan kita. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, dulu aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu, aku juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Aku menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila pulang dari menggembala, aku pun segera memerah susu, dan aku dahulukan untuk kedua orang tuaku. Lalu aku berikan air susu tersebut kepada mereka, sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Pada suatu ketika, tempat penggembalaanku jauh, hingga aku baru pulang pada sore hari. Ternyata aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur pulas. Lalu, seperti biasa, aku segera memerah susu. Aku berdiri di dekat keduanya, karena tidak mau membangunkan dari tidur mereka. Akan tetapi, aku juga tidak ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku, sebelum diminum oleh kedua orang tuaku, meskipun mereka, anak-anakku, telah berkerumun di telapak kakiku untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut, aku dan anak-anakku jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa aku melakukan perbuatan tersebut, hanya untuk mengharap ridho-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami hingga kami dapat melihat langit." Suasana hening sejenak. Sesaat kemudian batu besar itu pun bergeser. Akhirnya Allah membuka celah lubang gua tersebut, hingga mereka dapat melihat langit. Lalu dengan semangat, orang yang kedua dari mereka berdiri, sambil berkata, "Ya Allah, dulu aku mempunyai seorang sepupu perempuan yang aku cintai, sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap wanita. Pada suatu ketika aku pernah mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi ia menolak hingga aku dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya aku pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika aku berada dekat dengannya, tiba-tiba ia berkata, 'Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah, dan janganlah kamu mendekatiku, kecuali setelah menjadi hakmu.' Lalu aku pun bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu, bahwa aku melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridho-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami." Suasana kembali hening, mereka menunggu, apa yang akan terjadi. Dan kemudian batu besar itu pun bergeser sedikit. Allah pun membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. Kemudian seorang lagi berdiri, dan berkata, "Ya Allah ya Tuhanku, dulu aku pernah menyuruh seseorang, untuk mengerjakan kebunku, dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, 'Berikanlah hakku kepadaku.' Namun aku tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut, hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu, aku pun menanami kebunku sendiri, hingga hasilnya dapat aku kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak aku berikan, datang kepadaku dan berkata, 'Takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah berbuat zolim terhadap hak orang lain.' Lalu aku berkata kepada orang tersebut, 'Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para penggembalanya itu, dan ambillah semuanya untukmu.'
Orang tersebut menjawab, takutlah kepada Allah, dan janganlah kamu mengolok-olokku. Kemudian aku katakan lagi kepadanya, sungguh aku tidak bermaksud mengolok-olokmu. Oleh karena itu, ambillah semua sapi itu beserta para penggembalanya untukmu. Akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa, apa yang telah aku lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridho-Mu. Oleh karena itu, bukalah bagian pintu goa yang belum terbuka. Suasana menjadi kembali hening, hingga akhirnya, udara segar menyeruak masuk ke dalam gua, menerpa muka-muka penuh harap. Batu tersebut bergeser menyisakan celah yang cukup untuk mereka agar bisa keluar.